Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak Takmir yang saya hormati, saya muliakan, para tokoh agama, para cerdik pandai, para ustadz yang hadir juga hari ini, Bapak Ibu yang mulia jamaah Masjid Ar-Rahman Nunyai Raja Basa. Alhamdulillah pagi hari ini tepat hari ke-20 Ramadan 1442 Hijriah. Suratno hadir kembali di tengah Bapak Ibu semuanya dalam kajian rutin setiap minggunya ya. Dan ini Ustadz jatah minggu ke berapa nih? Minggu pertama ya. Nah, dapat minggu pertama ini, Masya Allah kita bertemu kembali hari ini. Mudah-mudahan hari ini jadi asbab bertemunya kita pagi hari ini menjadi mahar bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan malam Lailatul Qadar nanti malam. Ini harapan kita ya Pak, Bu. Malam Lailatul Qadar ini disampaikan terjadi nyarisnya adalah malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil setiap kali bulan Ramadan tiba. Maka mudah-mudahan saya berdoa bertemunya kita hari ini ikhlas melangkahkan kaki dari rumah, mengayunkan tangan dari rumah, bertakbir bersama tadi, sujud, ruku bersama dengan tulus ikhlas. Dia diniatkan tadi nanti akan setelah kita kajian juga akan ada musyawarah mengambil sebuah mufakat. Insya Allah ini Allah pandang niatan-niatan baik ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah hari ke-20 insya Allah akan kita lalui. Dan nanti malam kita akan masuk ke malam Lailatul Qadar. Ada sedikit pesan kaitannya hari ini, karena memang topik kajian saya ini berkaitan dengan rumah tangga, ahwal syasyiyah, hukum keluarga. Dan ada kaitannya dengan bagaimana rumah tangga kita bisa harmonis, romantis, bisa selalu rukun, guyub. Ini saya kepingin memberikan pagi hari ini sebuah kisah yang menginspirasi kepada kita semuanya. Satu, kita berumah tangga ini, Masya Allah, setelah kita puji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita diberikan nanti syafaatnya di Yaumul Mahsyar ya oleh Rasulullah ya, Insya Allah ya. Kita berumah tangga ini Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini hari ke-20 kayak gini. Ini semalam Suratno sempat lewat beberapa tempat dari kemarin sore lah ya. Ini sudah mulai macet arah-arah mall ini. Ya. Nyaris perjalanan itu bisa sampai setengah jam itu untuk menempuh jarak kira-kira berapa meter begitu ya. 100 meter itu bisa setengah jam gitu. Berarti sudah sangat parah nih, ya. Parahnya adalah menjelang Ramadan ini, apalagi kemarin tuh weekend ya, tanggal 1 ya. Tanggal 1, tanggal muda ya. Hari Sabtu pula. Jadi mungkin mereka semangat juga sama seperti semangatnya kita pagi hari ini, ya. Mulai memakmurkan mal-mal. Mungkin seperti itu ya. Rasanya seperti itu ya. Mungkin kemarin juga ada yang punya pengalaman, salah satu yang macetin Bandar Lampung itu salah satunya sebenarnya saya juga Ustaz. Mungkin bisa jadi ya.
Karena tanggal muda. Hari ini masih bersambung nih. Banyak status wis. Masya Allah, tanggal muda, weekend pula. Dapat THR pula badannya. Masya Allah. Jadi banyak orang berjubel di mall. Nah, ini saya mengingatkan terlebih dahulu, jangan sampai kita gara-gara kita menyambut Ramadannya, ya kan? Kita dikasih lalai dengan menyambut yang namanya akhir daripada Ramadan. Lailatul Qadarnya jangan sampai lalai. Karena di majelis-majelis mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Soft daripada sholat berjamaah tarawih ini mengalami kemajuan. Gitu. Di sini mengalami kemajuan. Maksudnya softnya makin maju gitu Bu ya. Yang tadinya di belakang sana sekarang sudah maju, makin maju gitu ya. Mudah-mudahan di sini nggak begitu ngefek berpengaruh lah, karena kita sedang mau semangat menyambut hari raya Idul Fitrinya ini. Tadi aja mau dimusyawarahkan kan, mau dilanjutkan atau tidak ini, karena ada edaran pemerintah ya Pak Haji ya. Silakan dimusyawarahkan, mudah-mudahan diberikan yang terbaik lah ya. Karena saya punya prinsip satu Pak Haji dan teman-teman semuanya nih. Idul Fitri ini sholatnya setahun sekali gitu. Mohon maaf ini, banyak orang yang setiap hari nggak sholat, nyuwun ngapunten ini, minta maaf, afwan. Banyak orang yang setiap hari nggak sholat, Idul Fitri itu kepingin sholat gitu loh. Setahun sekali kepingin, wes nantilah sudah beli baju baru sekali ketemu sama temen, reunian di masjid dulu zaman kecil. Tapi selama hari-harinya nggak pernah sholat. Tapi setahun sekali terinspirasi mau sholat gitu loh. Minimal Idul Fitri itulah, ya kan? Nah, ini kok nggak boleh sholat, ini kan gimana begitu kan? Sedih rasanya gitu ya. Tapi ya nanti keputusan terserah Bapak Ibu pengurus sekalian lah ya. Saya yakin ini yang terbaik yang Allah sedang gariskan untuk kita. Gambaran saja supaya nanti untuk mengambil sebuah langkah, bukan menganjurkan. Kalau tahun lalu pada saat puncaknya pandemi saja kita sholat ya, masih berani sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini kita pun punya kekuatan untuk melaksanakan hal tersebut seperti itu ya. Punya kekuatan bulat ya, dan tekad yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini pesan saya. Nah, dengan kaitannya dengan menyambut Ramadan ini, menyambut Idul Fitri dan menyambut malam Lailatul Qadar ini, saya ingin berpesan kepada ibu-ibu sekalian ini. Ibu-ibunya dulu Bu. Ibu sudah mulai bikin rendang kalio, kue-kue sudah. Ibu-ibu zaman now sekarang mah pokoknya udahlah praktis-praktis aja. Kalau dulu kita bikin sampai gempor, kadang sampai kita ini mutus-mutus, kadang nyicip tapi satu toples misalkan gitu kan. Dulu itu sekarang sudah masa sekarang sudahlah praktis, kita beli saja begitu. Ya kan? Jangan terlalu merepotkan diri, pesan saya. Karena akhir daripada Ramadan ini, masa babak penyisihan sudah berakhir. Inilah babak final sesungguhnya. Jangan mau kalah dengan kondisi, ya kan? Jangan hanya karena bikin kue, jangan karena gara-gara ngecat rumah, gara-gara bebersih rumah, gara-gara rencana mau bikin rendang, gara-gara aktif sibuk ke pasar, puasanya jadi terbengkalai. Sampaikan kepada anak cucunya bahwa ini masa final, ya. Yang namanya masa final ini sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Karena masa semifinal itu musuhnya lebih banyak, ya kan? Di masa final sudah semakin sedikit. Nah, artinya apa? Sudah semakin mendekati kemenangan. Maka jangan pernah gentar, jangan pernah goyah, karena kekuatan seorang ibu ini mempengaruhi dari sebuah keluarga. Ya Bu ya. Seorang wanita ini Bu, Masya Allah, saya ingin mengucapkan terima kasih karena hari ini juga merupakan Hari Pendidikan Nasional ya. Al-Ummi Madrasatul Ula. Ibu ini adalah madrasah pertama bagi anaknya, bagi keluarganya, ya kan? Maka ketika ibu menjadi madrasah pertama, ini akan diingat Bu sama anak-anaknya. Maka berikanlah tatanan dalam rumah tangga ini pendidikan yang terbaik. Wahai ibu, masih ingat nggak ibu sebagai seorang ibu dulu waktu zaman kecil? Apa yang diajarkan oleh ibu kita sampai dengan sekarang masih nyantol di hati kita. Betul apa betul Bu? Saya ingat pesan ibu saya ini Bu, Pak. Saya ingin sampaikan kepada ayahanda dan ibunda sekalian. Saya tuh setiap kali mau tidur itu, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena ibu saya begitu sayang sama saya itu. Setiap kali mau tidur dinasihatin, walaupun dalam bentuk agak marah. Mungkin karena saya bandel kali ya. Zaman kecil itu saya mungkin 3 tahun 4 tahun sudah terekam di kepala saya. Karena saya mengingat pertama kali hidup saya ini, pertama kali Pak ya, kan kadang-kadang kita ini ada memori kita yang dihapus Pak ya.
sehingga mungkin umur 2 tahun ke bawah kita nggak ingat gitu. Saya ingat pertama kali memori di kepala saya yang teringat sampai dengan sekarang itu, saya itu ada duduk di tempat tidur. Nah, itu yang teringat di saya. Saya pakai celana pendek begitu, pakai kaos biasa anak kecil seperti itu. Tapi waktu itu di depan saya ada bantal. Ini yang teringat Bu ya. Di depan bantal ya, dan di situ saya latihan sholat pertama kali dengan ingat sekali saya yang saya baca. Ingat sekali saya itu di kepala saya ini. Jadi saya sujud, di sebelah saya ini ibu saya, sebelah saya ini ayah saya. Saya belum punya adik waktu itu, saya ingat sekali ya. Jadi saya melihat pertama kali saya ngelirik ke kiri itu, saya melihat ibu saya senyum. Saya melihat dalam wajah ibu saya ini punya harapan yang besar. Ya. Bahasa yang tertancap di dada saya hari ini, mudah-mudahan nanti anaknya ini rajin sholat ya Pak ya, seperti itu. Karena saya jengking waktu itu, sujud seperti itu, saya ketawa ibu saya karena belum tahu kan apa yang dibaca seperti itu. Ya. Dan semenjak itu saya merasa ada yang terngiang-ngiang di kepala saya, yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Saat saya dimarah, saya selalu diingatkan seperti ini. Mbok yo, tadi bocah kaya sing bener. Tahu nggak ini artinya Bu? Kalau nggak tahu nanti saya artikan ya Bu, karena ini agak bahasa planet sedikit ya. Mbok yo dadi bocah sing bener. Ojo dadi bocah sing kementus. Ingat betul di kepala saya ini. Ojo dadi bocah sing kementus. Ya. Nek kue dadi bocah sing apik, sing bangga sapa? Sing seneng sapa? Sing seneng pasti wong tuamu. Ibu saya bilang, ya, jangan jadi anak yang sombong, yang kementus, bahasa gitu, ya. Jadilah orang ini yang memukaukan lah kalau buat kita ini, ya. Jangan jadi orang yang kementus. Kementus itu apa ya? Sok, begitu, ya. Dadiya wong sing lembah manah. Ingat betul bahasa itu, Pak. Walau sampai sekarang saya itu artinya apa gitu ya? Lembah manah. Saya mencari sebuah arti lembah manah ini apa gitu, karena itu terngiang di kepala saya itu. Lembah, lembah itu sesuatu yang sangat dalam lah gitu ya. Manah itu hati. Jadilah orang ini yang memiliki hati yang dalam, yang perasa, yang penuh dengan empati. Lembah manah, dadilah wong sing lembah manah, unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu punya kesopanan begitu Pak ya. Kalau saya mengartikannya sih, nggak tahu kalau bapak-bapak sekalian ya, karena bahasa saya, Jawa saya juga kurang bagus. Unggah-ungguh, ya. Dadiya wong sing sederhana asalkan nyata. Pesan-pesan itu Bu tertancap di hati saya sampai dengan sekarang, pesan dari seorang ibu. Maka dari sekarang saya berpikir, Masya Allah, ternyata nasihat seorang ibu itu walaupun tampaknya sederhana dan mungkin sambil ngomel, itu ternyata masuk ke dalam hati kita betul-betul. Bapak ada nggak Pak Haji, Pak Bu Haji semuanya kenangan bersama ibu, bahasa yang diingat sampai dengan sekarang? Ada ya Pak ya? Yang dijadikan sebagai azimat pegangan hidup. Ada? Punya masing-masing? Pakai itu Pak. Karena sesungguhnya lisan orang tua kita, khususnya ibu kita ini, tidak akan keluar itu kecuali atas izinnya Allah. Ya, kalau zaman Nabi dulu itu tidaklah keluar itu atas bimbingan wahyu yuha, atas bimbingan wahyu. Kalau Nabi, tapi kalau ibu kita ini berdasarkan karomah karena mujahadah beliau membesarkan kita, mengurusi kita, susah payah dengan melahirkan kita. Maka keluarlah itu bahasa-bahasa hikmah yang kalau kita bisa pegang itu sesungguhnya azimat bagi seorang yang hidup di dunia ini. Karena setiap orang pesannya masing-masing seorang ibu itu kepada anak-anaknya. Dan ada kata-kata bijak yang bapak ibu bisa pegang itu seumur hidup. Oh, ini ternyata jadi prinsip sebuah kehidupan. Saya kepingin punya prinsip juga sampai dengan sekarang saya mengamalkan bagaimana menjadi pribadi yang sederhana asalkan nyata, lembah manah unggah-ungguh. Itu tertancap di diri saya. Nah maka seorang ibu ini Masya Allah, kalau seorang istri ini mendukung support dakwah suaminya, mendukung support ibadah suaminya, maka ini menjadi keberkahan bagi keluarga tersebut. Pun sebaliknya, kalau seorang wanita ini kurang bisa menjaga, menghormati, menghargai marwah daripada suaminya, daripada keluarganya, hancur dululah itu rumah tangga. Saya ingin berkisah ini yang kita sudah paham, sudah mengerti, tapi saya kepingin banget mengulanginya. Kisah ini yang terjadi di bangsa Israel, ya.
Kita sudah pernah mendengar kisah ini, tapi izin saya menyampaikan kembali. Ini kaitan dengan malam Lailatul Qadar, tapi dengan sebuah kisah yang disampaikan, kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah ini sebagiannya ada yang nggak memakai, Pak ya. Ada yang nggak memakai, tapi saya pakai sebagai bentuk apa? Untuk motivasi diri, ya, untuk memotivasi diri sesekali karena ada kebaikan-kebaikan hikmah di situ. Ya, satu hari Rasulullah itu tersenyum, bareng sama sahabat kayak gini. Tiba-tiba Rasulullah itu tersenyum. Lihatnya Rasulullah kok senyum-senyum sendiri gitu. Sahabat juga ngeliat, Rasulullah lagi bahagia atau lagi lihat ada yang lucu atau gimana. Jadi sahabat tuh saling toleh gitu, nengok kanan kiri, siapa yang lucu di pandangan Rasulullah, kok Rasulullah senyum-senyum. Maka Rasulullah ini, beliau ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, wahai kekasih kami yang mulia, ada apakah engkau kok senyum-senyum sendiri, tampaknya engkau ini sedang bahagia. Maka Rasulullah menjawab, telah ditampakkan kepadaku satu berita, satu kisah, satu cerita seorang nabi yang dia beribadah pagi sampai dengan malam ribuan bulan, tapi dia ini tidak mendapatkan satu orang pun jamaah, tidak mendapatkan satu orang pengikut pun, tidak mendapatkan satu orang pun umat, padahal ibadahnya sudah ribuan bulan. Kalau malam hari dia beribadah, siang harinya dia puasa, mengajak, menyeru, tapi nggak dapat itu yang namanya umat sama sekali. Siapakah nabi ini? Ada yang kenal? Nabi Sam'un. Sudah pernah dengar ya? Nabi Sam'un namanya ya. Sam'un Al-Ghazi, salah nama panjangnya. Saya kisahkan sedikit kisahnya. Kisah ini sudah difilmkan. Kisah ini sudah trending menjadi sebuah film besar, layar lebar, ada di dunia. Di Indonesia pun versinya ada. Saya mau kisahkan sedikit. Jadi Nabi Sam'un ini nabi yang sangat kuat, Allah berikan anugerah seperti Nabi Daud. Kekuatannya ini bisa ngelimerin daripada besi-besi ya. Kemudian kalau cuma tembok-tembok masjid kayak gini, masjid-masjid kayak gini, diangkatnya itu dengan begitu mudah. Kalau didorong pakai bahunya rontok itu. Padahal di daerah Israel sana itu bangunan-bangunan itu begitu kokoh kuat gitu. Kalau beliau sudah nyerodok, kalau bahasa kita rontok itu, saking dahsyatnya ya. Tapi dia berdakwah terus, mengenalkan tentang tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sembahlah Allah, jangan kau sembah berhala. Karena pada saat itu umat pada waktu itu sibuk mereka menyembah yang namanya berhala. Maka Nabi Sam'un ini berjuang pagi, siang, sore, malam, dia berjuang terus. Masya Allah, nggak dapat ini umat. Salah satunya adalah karena istrinya yang menjadi asbab dia tidak mendapatkan daripada jamaah ataupun umat. Siapa istrinya? Nanti saya ceritakan di akhir. Dengarkan. Nabi Sam'un ini berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi raja pada saat itu begitu ketakutan karena nggak ada yang bisa ngalahin dia. Nabi Sam'un ini berusaha untuk dibunuh, nggak terbunuh-bunuh. Kalau bahasa kita sekarang, ditembak itu nggak mempan. Nabi Sam'un itu dipanah-panahnya yang melengkung, bahasa gitu. Kalau dibacok, goloknya yang goang, mungkin seperti itulah. Digergaji, rantainya yang putus, begitu kira-kira, saking saktinya dia ini. Maka sang raja ini kehabisan cara buat sayembara dia. Siapa ini yang bisa ini mendatangkan Nabi Sam'un dalam keadaan lemah, nggak sampai mati nggak apa-apa, lemah karena raja ini ingin menyiksa ini daripada si Nabi Sam'un. Maka berpikir ulang, siapa nih? Maka orang berjuang itu, ada yang berusaha nangkap, lepas. Pakai senjata yang begitu hebat, nggak bisa juga. Waduh nih begitu saktinya ini. Maka ada penasehat daripada sang raja ini ngomong, baik sang raja, coba undang istrinya. Hati-hati Pak ya ini. Istri ini mengetahui hal ihwal perkamaran kita. Istri ini mengetahui seluk-beluk kekurangan dan kelebihan kita. Maka ibu disunahkan untuk bisa menjaga itu daripada wibawa suaminya dan rahasia suaminya. Maka istri yang baik adalah yang dia itu
Yang solihah, yang ketika sejuk dipandang matanya, ketika ditinggal dia amanah, menjaga diri, dan dia bisa menjaga daripada aib dan rahasia suaminya serta kewibawaannya. Nah, istrinya ini diundang raja. Begitu datang, wahai nyonya, mau nggak aku kasih hadiah 1 peti ini emas beserta berlian? Wah, wanita ini tergoda ketika sudah melihat barang megah seperti itu. Wah, mau sekali Tuan Raja, bagaimana saya bisa mendapatkan ini yang namanya harta benda emas petian ini beserta berlian, apalagi mau lebaran, begitu kata dia. Tenang, kamu bisa gini caranya. Kamu carilah itu kelemahan daripada suamimu, ya kan? Maka engkau nanti akan aku beri hadiah ketika engkau bisa mengikat itu daripada suamimu dalam keadaan lemah. Oh begitu ya, siap, saya akan siap laksanakan. Kalau seperti saya tahu itu suamiku seperti apa, kapan waktu ngikat yang tepat itu bisa dia. Maka dibawain tali yang begitu kuat. Ketika Nabi Sam'un ini sedang istirahat, maka diikatlah ini oleh sang istri. Ya, malamnya sudah dikasih dulu kan, capek dia. Ya, capek dia tidur lelap, diikat dia. Begitu bangun, sang suami kaget. Kalau bahasa kita sekarang istighfar, astagfirullahaladzim, wahai istriku, apa yang kamu lakukan ini? Apa kata si istri Sam'un tadi, Nabi Sam'un tadi? Wahai suamiku. Nah inilah kalau udah kejebak wanita ini pintar ngelesnya. Sesungguhnya aku ini sedang menguji kekuatan daripada dirimu. Wah. Bahkan Nabi Sam'un itu, oh begitu ya istriku, begitu aku sayangnya kepada engkau, baik akan aku buktikan. Tali yang segede gabang itu untuk ngikat kapal itu. Nih tengok, bismillahirrahmanirrahim, brut, lepas dia. Wah, terheran, wah engkau memang hebat wahai suamiku. Ya. Bagus. Aduh, gagal ini kata sang istri. Gimana nih ikat? Besoknya lagi malam, dia dibawain tali yang lebih kuat, lebih kecil tapi lebih kuat, terbuat dari rantai yang begitu kuat, lebih lentur dan lebih panjang. Sehingga kalau diikatkan ini tali, hampir nyaris seluruh tubuhnya ini kena begitu. Bayangin kalau kita keikat kayak gitu, keikat tangan aja kita nggak bisa lepas ya. Maka ditengoknya lagi begitu malam hari, Nabi Sam'un itu terbangun. Astagfirullahaladzim istriku, apa yang kau lakukan? Kenapa nyaris cuma mataku saja yang kelihatan ini? Wahai suamiku, sesungguhnya aku mau ngetes kamu. Engkau ini bisa nggak kalau tinggal bagian kepalamu saja ini aku ikat semuanya? Bisa enggak engkau lepas dengan kekuatanmu yang hebat tadi itu? Kata suaminya, insya Allah atas izin Allah mudah bagiku. Maka dalam satu gerakan, berat, lepas itu. Wah, putus asa. Ngadep lagi kepada sang raja. Ini suamiku hebat banget ini. Gimana ini kok bisa seperti itu? Hati-hati, bisikan. Wanita ini lemahnya, syahwatnya wanita ini di telinga, Pak. Makanya wanita ini kalau dirayu, telinganya Pak yang dekatkan. Nggak perlu pakai sama wanita ini mencak-mencak, teriak-teriak, nggak perlu. Dengan bahasa yang lembut, kasih sayang, takluk, itu wanita. Ya, coba kalau wanita dibisikkan, I love you, sampai sekarang masih keinget itu. Ya nggak Bu? Iya, masih keinget itu. Nah, karena Pak syahwatnya di telinga. Maka sang raja pun membisikkan, wahai nyonya, kalau dengan cara seperti ini kayaknya nggak berhasil. Cobalah cari cara gimana. Engkau ajaklah ini dialog. Suami kamu ini, ya, ajaklah musyawarah, tanya kelemahannya di mana. Maka malam berikutnya betul, ketika sudah diservis suaminya, ditanya, wahai suamiku, aku ini bahagia banget punya suami sekuat engkau, seperkasa engkau, sehebat engkau, ini luar biasa engkau wahai suamiku. Boleh enggak aku tanya, apa yang membuat kamu itu seperti itu? Besok pagi aku ikat lagi, apakah engkau akan tetap sanggup untuk membuka ini yang namanya ikatan yang kuat ini? Kata suaminya, kata si Sam'un, aku akan tetap kuat dengan yang namanya ikatan apapun itu. Wahai suamiku, kasih tahu aku dong, apa kelemahanmu? Seperti itu. Kata suaminya, oh tidak, aku sudah berjanji tidak akan membuka rahasiaku ini. Nah, tapi yang namanya wanita ini pintar merayu. Wanita ini Bu, Pak, kelemahannya, kelebihannya dua. Satu, pandai merayu. Dua, pandai menangis. Nih kelebihan wanita ini. Maka dia rayu sambil dia menangis, wahai suamiku, kalau engkau nggak mau itu menyebutkan kelemahanmu, berarti kamu nggak sayang dong sama embeb, gitu kira-kira ya. Nggak sayang dong sama
hanibanimu ini. Oh bukan begitu, tapi aku sudah janji gak mau ngasih tahu. Pokoknya kasih tahu, kalau nggak mau kasih tahu aku ngambek, gitulah mungkin bahasanya. Wanita kan kalau sudah ngambek kita pusing ya Pak Ji. Pusing nggak kalau istri kita sudah ngambek Pak? Pusing Pak, dunia itu rasanya mau kiamat, ya kan? Rumah yang tadinya indah itu jadi sumpek rasanya. Iya sama saja lah, yang namanya kita berumah tangga pasti pernah kan. Jadi rasanya sumpek, diem aja. Maka sang Samson, aduh sayangku, janganlah, jangan yang ini aja jangan dikasih tahu. Maka kasih tahu juga sama sang istri, kalau engkau tidak mau seperti itu, maka aku sangat menyayangkan, berarti engkau betul-betul tidak mencintai aku, wahai suamiku tercinta. Maka Sam'un ini luluh hatinya. Oh begitu, ya sudahlah saya kasih tahu, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Nah ini kalau suami sudah bilang kayak gitu, istri biasanya nggak tahan dia. Kelemahan salah satu wanita ini tidak semuanya sih ya, tapi rata-rata menjadi kelemahan, dia tidak tidak mudah untuk bisa menjaga itu. Tahu nggak? Aku ini lemahnya kalau diikat dengan rambutku yang panjang ini. Nah, maka malam hari sang istri ketika suaminya tidur dicabut 4 helai rambutnya, jedut dengan 4 pojokan yang berbeda, jadi nggak terbangun. Setelah itu diikatkan di tangan dan di kaki daripada si Sam'un. Setelah itu diikat itu dengan tali yang begitu kuat. Begitu bangun betul Sam'un ini, astagfirullahaladzim, kaget betul. Wahai suamiku, sekarang aku ingin ngetes kamu, sesungguhnya engkau masih kuat atau enggak dengan aku sudah ikatkan ini rambut di kakimu ini. Rambutnya Sam'un ini sampai ke bawah tanah nih Pak, rangsah tanah. Maka begitu diikatkan itu dibuka, bismillahirrahmanirrahim. Wah, enggak kuat itu Pak. Nabi Sam'un terjebak gara-gara istrinya yang menjebak. Maka ketika dia sudah tidak bisa apa-apa, dipanggillah dari pihak kerajaan, dibawa ini Nabi Sam'un ke kerajaan untuk disiksa dan dibunuh. Maka Masya Allah dalam kisah tersebut ya, di beberapa kitab sampaikan, tangan Nabi Sam'un dipotong, kaki Nabi Sam'un dipotong, kemudian matanya dicolok dengan tombak, butalah dia. Sehingga dia tidak berdaya apa-apa dia, dalam kondisi yang begitu lemah. Beliau berkata kepada Tuhannya, ya Allah tolonglah aku ya Allah, aku sudah beribadah 1000 bulan ya Allah, ya kan, sudah berjuang. Kalau emang aku dikasih umur yang panjang, aku ingin melanjutkan perjuanganku, siang hari puasa, malam hari itu aku beribadah dan mengajak umat untuk taat kepada Engkau ya Allah. Maka izinkanlah ya Allah, sembuhkan aku, tolonglah pertolongan aku. Turun itu malaikat untuk membantu daripada Nabi Sam'un, diselamatkan dia dan dia bisa menghancurkan itu kerajaan dengan satu hentakan, getaran itu rontok itu gedung-gedung daripada kerajaan tersebut, termasuk rajanya meninggal. Setelah Sam'un pulih kembali, tangannya semuanya pulih, matanya juga pulih, rontok itu semuanya dan meninggal dunia, termasuk istri yang ada di dalam kerajaan tersebut. Masya Allah. Ini adalah salah satu asbab yang dikatakan, salah satu cerita tentang malam Lailatul Qadar. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alangkah hebatnya Nabi Sam'un itu, dan alangkah senangnya kalau saya bisa ibadah seperti Nabi Sam'un. Malam hari ibadah, siang harinya puasa. Maka kata Nabi Muhammad, inilah kelebihan umatku. Umatku ini nanti kalau emang kita mau betul-betul, kejarlah itu malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi sahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, ya, yang ada salam rahmat sampai dengan pagi hari. Yuk kita kejar bareng-bareng. Apa itu malam Lailatul Qadar? Mungkin semalam sudah ada peringatan Nuzulul Quran kemarin, nanti malam ada peringatan malam Lailatul Qadar. Saya ingin sampaikan beberapa tanda-tanda Lailatul Qadar yang bisa didapatkan sama ibu-ibu juga. Ya, yang pertama, ini kita sama-sama dalam beberapa kitab riwayat sampaikan malam Lailatul Qadar tersebut, kalau nanti kita malam hari, misalkan ini malam 21 Pak ya. Kalau kita malam 21, oh ya, mohon maaf nih banyak yang minta disampaikan di mana? Ini jamaah masjid Ar-Roh
Ar-Rahmah. Ar-Rahman ya. Kalau Ar-Rahmah di Ar-Rahmah ya. Kalau Ar-Rahman saya, Ar-Rahmah saya di Raja Basa Polri sana ya. Agak mirip-mirip makanya ya. Ya, sekarang saya mau kupas ini Lailatul Qadar untuk kita suami istri. Bagaimana cara mendapatkannya? Bu, saya berpesan kepada kita semuanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibu sebagai bendahara kamar, ya Pak. Ibu kita bendahara kamar ya. Nah, bendahara kamar merangkap sekretaris negara perkeluargaan ya. Saya berpesan, dorong suaminya, anaknya untuk iktikaf di masjid. Ini pesan Ustaz. Di beberapa masjid-masjid besar, ini mereka sudah sangat kompak. Suami istri malam-malam ganjil, mereka sampai membawa kasur-kasur tipis ke masjid. Untuk apa? Iktikaf. Saking begitu Bu ya. Jangan kebanyakan tidur malam hari ini, tapi upayakan bisa iktikaf di masjid. Kalau memang ibu tidak bisa ikut ke dalam, ke masjid, karena mungkin takut jadi fitnah, ya kan? Takut jadi omongan orang tidak baik, atau takut terjadi yang tidak diinginkan, dorong suami dan anak laki-lakinya ke masjid untuk iktikaf. Ini Bu perjuangannya Bu. Supaya apa? Supaya berkah kehidupan rumah tangganya. Kenapa? Karena malam itu bisa jadi malam turunnya Lailatul Qadar. Clue-clue di kitab-kitab sudah dikasih tahu, lebih cenderung malam itu turunnya pada malam ganjil. Nah, ya, malam-malam ganjil akhir seperti ini. Maka ini kesempatan. Siapa yang beribadah satu malam saja di malam itu, kok pas turunnya malam Lailatul Qadar, maka dia akan dianggap ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun. Ada yang usianya sudah 83 tahun di sini? Belum ada toh? Itu 83 tahun isinya ibadah semuanya. Kebayang nggak Bu? Ibadah semuanya yang diterima sama Allah. Bayangkan. Sementara kita sekarang ini umur ada yang 60, ada yang 70 mungkin mentok. Paling tua siapa kemarin Pak Haji? 70 sekian tahun. Itu masa hijrah kita paling berapa tahun begitu. Sementara ini kalau kita pakai, ini bisa mendatangkan daripada 1000 bulan 83 tahun full kita ibadah semuanya. Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar nih Pak? Bismillah Pak ya, saya ingin kasih tahu malam Lailatul Qadar. 1. Malam Lailatul Qadar itu salah satu cirinya dalam beberapa kitab sampaikan, malam itu begitu hening. Kalau Bapak mendapati malam itu 1 detik saja, seandainya itu terjadi dalam kehidupan nyata atau dalam keadaan bermimpi, maka berdoalah kalau ingat itu malam Lailatul Qadar ketika hening. Apa ciri-cirinya? Seakan bumi ini hening tanpa penghuni pada saat itu. Ya Pak ya, kalau bapak-bapak tiba-tiba lagi duduk kayak gitu kok kayak merasa zero, nggak mendengarkan apa-apa, ya rasanya itu kita kayak dejavu. Kalau pas kita lagi di luar tiba-tiba kok kayak nggak ada kendaraan lewat gitu, heningnya. Kok nggak ada suara jangkrik, kok nggak ada suara yang bikin heboh malam hari, kodok, berut, nggak ada yang bunyi, jangkrik, apa hewan malam tidak ada yang berbunyi. Berdoa pada saat itu. Bisa jadi itu detik-detik pada saat tuan-tuan sekalian diberikan kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kalau misalkan dalam kehidupan nyata kita seperti itu, kita bisa melihat goyangan daripada pohon itu kita tak tampak Pak. Angin seakan berhenti. Malam itu begitu tenang gitu. Jadi kalau angin kan malam kan biasanya goyangin daun-daun pucuk itu kan gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita perhatikan kok daunnya kayaknya kok nggak bergerak sama sekali. Dan kita diberikan kesadaran. Bukan berarti kita ngamatin daun terus malam hari, bukan ya Pak ya. Tapi hari itu kayak kita diperhatikan, daunnya kok kayak berhenti, kayak semuanya diem gitu ya. Nah, ini bisa jadi pada detik itulah kita mengalami yang malam Lailatul Qadar. Maka saran saya berdoa jangan sampai berhenti sampai kita ngerasa, sampai diri kita sadar betul. Karena itu waktu yang sangat mustajab. Disitulah turunnya rahmat, ya kan? Allah bisa merubah setahun yang akan datang nasib kita. Malam Lailatul Qadar. Nah, berikutnya lagi kalau terjadinya di mimpi. Kalau orang terjadi di mimpi, pada saat mimpi orang, karena ada yang tembus juga Pak, mimpi Lailatul Qadar. Contoh mimpinya seperti apa? Dia melihat seperti pohon-pohon ini sedang tumbang.
seperti sedang sujud, sedang ruku. Maka pada saat itu Bapak Ibu berdoalah. Bisa jadi ini malam Lailatul Qadar sudah tiba pada saat itu. Walaupun dalam mimpi, tapi insya Allah ini menjadi asbab dikabulkannya doa-doa daripada ibu-ibu sekalian. Berikutnya malamnya sudah berlalu, pagi harinya apa ciri-cirinya? Nah, saya pernah dapatkan dari guru saya, dari kiai saya, dan saya juga pernah melihat, oh ini kayaknya malam tani sudah terjadi malam Lailatul Qadar. Ciri-cirinya apa? Nanti coba cek subuh kayak gini Pak. Setelah subuh, setelah kita sahur, subuh tiba, azan tiba. Coba lihat di sebelah barat, arah barat itu Pak. Rembulan masih ada sinarnya, tapi ada satu titik bintang yang nongol dekat di situ. Coba saksikan nanti. Kalau emang ketemu, oh ini bisa jadi semalam nih keluar ini. Berarti sudah berakhir itu malam Lailatul Qadarnya. Ciri-ciri. Namanya ciri-ciri kan manusia ini kan tidak ada yang dikasih tahu. Nabi aja nggak dikasih tahu kan malam Lailatul Qadar ini seperti apa kan? Nah, tapi paling tidak kita bisa mengejar itu. Ciri-ciri yang kedua, hari malam itu Lailatul Qadar, pagi harinya, siang harinya sejuk. Tidak panas, tidak hujan. Dan rasanya juga tidak mendung. Tapi rasanya itu sejuk. Di siang harinya itu sejuk, damai. Hari itu suasana kayaknya membahagiakan. Nah, berarti hari itu, malam harinya kemungkinan besar kita sudah dapati malam Lailatul Qadar. Nah, itu ya ciri-ciri. Maka pesan di sini yang tersirat untuk kita semuanya, wahai ibu-ibu, jadilah penopang support dakwah suaminya. Karena setiap kali Nabi yang didukung sama suaminya pasti umatnya banyak. Contohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya banyak. Nabi Ibrahim Alaihissalam, umatnya banyak. Nabi-nabi yang didukung oleh istrinya, maka umatnya ini menjadi banyak. Tapi seorang istri yang tidak mendukung dakwah daripada suaminya, bahkan seorang nabi, ini rata-rata umat daripada perjuangannya ini sedikit. Nabi Nuh, Nabi Lut, tadi Nabi Sam'un. Nah, Nabi Sam'un ini diputarkan di layar-layar lebar ini, dirubah namanya menjadi Samson. Apa itu? Idelaila. Samson apa gitu ya. Nah, itu kisahnya Nabi Sam'un itu sebenarnya ya. Nah, sudah dalam bentuk kita pernah lihat ya, hebatnya itu dalam film itu seperti apa. Hebat dalam film itu tidak sebanding dengan kekuatan Nabi Sam'un yang sesungguhnya. Nah, maka saya berpesan ibu-ibu, yuk menjadi istri yang solehah, yang menopang daripada dakwah suaminya, yang membantu dakwah suaminya, sehingga suaminya dalam mencari rizki, mencari dunia, mencari akhirat ini diberikan kemudahan. Kalau sampai dengan sekarang suaminya kok masih ada yang sempit-sempit rezekinya, ayo para ibu banyakin istighfar, rubah menjadi istri yang lebih soleha, dukung support suaminya. Asal suaminya masih lurus di jalan Allah, support, insya Allah akan menjadi asbab dimudahkan segala urusan, dibukakan segala yang sudah tertutup. Ini ada waktu berapa menit untuk tanya jawab, saya berikan waktu untuk tanya jawab. Silakan, jangan sampai ada yang nggak bertanya. Monggo Pak Haji. Bahwa setiap umat Islam yang sudah beriman itu dia rumahnya akan dimasuki, katanya malaikat yang memasuki, malaikat rahmat itu memasuki setiap rumah orang-orang Islam. Namun ada beberapa persyaratan yang tidak dimasuki, yaitu apabila dalam rumah itu terdapat pelihara, mohon maaf artinya anjing. Yang kedua, ada gambar-gambar porno, tidak akan dimasuki, artinya tidak akan mendapatkan rahmat. Yang ketiga, tidurnya dia tidak berusaha nafsu. Nah, ini apakah ini merupakan satu hadis atau apa? Kami mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan ini, Masya Allah. Ada rumah-rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat, ya. Ini apakah termasuk ke dalam sebuah hadis, ya kan? Rumah yang di dalamnya memelihara anjing, ya. Kemudian rumah yang tadi disampaikan sama Pak Haji, ya. Itu rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, ya. Termasuk patung-patung. Apakah ini termasuk dalam kategori
hadis ataukah hanya sekedar kisah? Nah, ini kan penting ya Pak penjelasan kita ini supaya kita ini mengerti dan paham ya. Masya Allah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Malam Lailatul Qadar ini malaikat bakal turun, ya kan? Tapi malaikat bisa saja tidak masuk ke dalam rumah orang-orang yang di dalam rumahnya ini ada patung, ada gambar-gambar, ada peliharaan anjing, ya. Maka ini kategorinya hadis Pak, Masya Allah ya. Kita sama-sama cari nanti, Masya Allah. Ustadznya agak lupa hadisnya, tapi Ustadz pernah mendengarkan ini, Masya Allah. Ini bagian daripada yang menjadi aturan daripada Rasulullah untuk kita berhati-hati. Berhati-hati betul ketika peliharaan itu ada di rumah itu anjing. Mohon maaf ini karena kadang ini ada yang hobi banget ini dengan yang namanya hewan peliharaan tersebut ya. Anjing ini memang ada dua sih Pak kategorinya Pak ya. Yang pertama hewan penjaga, yang kedua memang hobi untuk dipelihara. Dulu itu ada namanya Ashabul Kahfi, dia pelihara anjing juga. Nah, ini berdasarkan kisah ada dua Pak. Ada yang betul-betul mengharamkan muhalladah daripada anjing ini, ya Pak. Ada sebagian daerah-daerah mazhab-mazhab Hambali itu Hanafi sebagiannya ini ada yang memperbolehkan untuk memelihara itu Pak memang Pak. Di sini memang terkadang kita ambigunya di situ ya Pak ya. Kita agak gamang seperti itu ya. Makanya tidak ada itu najis muhalladah disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk anjing, tapi dalam bentuk babi, tapi anjing ikut masuk di dalamnya. Kenapa? Karena memang pernah ada pelarangan itu hewan tersebut. Tapi ada juga loh hewan namanya anjing ini masuk ke dalam surga, yaitu dikatakan anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, sekarang pertanyaannya yang menjadi permasalahan adalah ya, ketika tidak masuk ke dalam rumah ini apa efek imbasnya? Efek imbasnya adalah rumah tersebut tidak mendapatkan keberkahan. Ini Pak, ya. Serem Pak kalau kita nggak dapatkan keberkahan, kita mau nyari apa sekarang? Ya, kalau kita nggak dapetin keberkahan, kita mau nyari apa? Sementara kita mau carinya keberkahan. Ini sebuah hadis Nabi, ya, tidak akan masuk ke dalam rumah malaikat rahmah ini, rumah-rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Ya kan, terdapat patung dan anjing. Maka ini dijaga betul Pak. Pertanyaannya adalah, Ustadz, saya punya keluarga, saya punya teman, saya punya tetangga, anjing dia pelihara, patung dia tempel, ya kan, gambar-gambar banyak di dalam rumahnya, tapi rumah tangganya bahagia Ustadz. Rumah tangganya seneng, kelihatannya mobilnya mewah, hidupnya kayaknya megah, rezekinya kayaknya banyak, nggak pernah habis-habis, bahkan dia juga rajin sedekah Ustadz. Bagaimana? Nah ini Pak, mungkin kita melihatnya kasaf kita ini seperti itu, tapi ingat di balik sunnah itu ada kejayaan. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang lain, Masya Allah, sampai kita waktu Isra, yang tidak bisa dilihat oleh kacamata manusia biasa. Apa itu? Keberkahan. Tampaknya banyak tapi belum tentu berkahnya. Di ujung, di belakangnya ada sesuatu yang dirasakan oleh keluarga tersebut yang tidak bisa diceritakan sama orang lain. Percayalah Pak. Makanya kalau kita ngikutin sunnah Pak, percaya di balik sunnah ada kejayaan. Begitu Pak Haji ya. Itu masuk dalam kategori hadis. Memang nanti saya kirimkan ke Pak Haji insya Allah hadisnya lewat Pak Ali mungkin ya, insya Allah bisa ya. Insya Allah demikian. Afwan kalau kurang sempurna. Cukup? Ada satu lagi? Ini Pak Haji mendahului ya. Ya boleh satu lagi ya. Izin Pak, ini bisa kita sedikit sambil menunggu biar matahari pas lagi nggak terbit-terbitnya ini. Yuk silakan. Ya, gambar-gambar itu apa? Nah ini ulama juga berbeda pendapat Pak. Ada sebagian ulama bagaimana dengan foto? Ya kan, foto itu bagian daripada gambar seperti itu. Apakah itu masuk yang dilarang? Nah ulama ya, bahasa kita yang garis tegas mengatakan iya termasuk di dalamnya. Sampai seperti itu ya. Sebagian mengatakan semua itu gambar yang bernyawa. Ini kalau kita mau ngomongin yang tegas-tegasnya Pak ya. Berdasarkan dengan teknologi sekarang, kondisi kalau dulu mungkin tidak ada gambar, tidak ada foto untuk dokumentasi, niatnya untuk yang lain, ya wallahu alam bisawab. Saya tidak akan pernah menghakimi seseorang seperti apa, tapi kalau emang bisa dikurangin itu, dihilangkan kalau emang sudah bisa, karena ini kan sudah menjadi karakter kita Pak ya. Kenapa?
Karena memang ada imbasnya ketika kita pasang itu, daripada foto yang hebat, yang gagah, timbul rasa kita. Zaman muda aku tengok, yang dulu-dulu dilihat lagi Pak, yang sudah harus tertutup. Ini zaman saya masih dinas, wah, timbul rasa sombongnya lagi. Ada efek tidak bagusnya sebenarnya Pak, ya kan? Dulu, ini foto saya sama presiden ini. Waktu itu, presiden cium tangan sama saya, gagah dia. Gangganya datang lagi sebenarnya. Jadi ada efek sebenarnya yang tidak terlihat oleh kita Pak. Ya, jadi ada timbul rasa ujub, sum'ah seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka saya tidak mengatakan ini sesuatu yang sangat fatal sekali, tapi belajar kita sama-sama. Karena sebagian ulama yang garisnya itu betul-betul sesuai, maksudnya saklek begitu, beliau sampai melarang. Ya, tapi di Mekah saat ini Pak, ya di Mekah pun sekarang sudah mulai luluh lah ya. Kalau kita masuk Raudhah dulu 98 kami berangkat itu, masya Allah ya. 2008 kita berangkat itu, itu kalau kita foto kamera di Raudhah itu direbut itu, nggak boleh itu, ya haram haji, haram. Sampai sebegitunya. Tapi sekarang Pak, masya Allah ya, di Mekah sekalipun, di depan Ka'bah sekalipun, termasuk Ustadz sekarang ini, mohon maaf, Ustadz pun sama, ada Ustadz itu selfie gitu Pak, krek, udah nggak ada yang larang lagi sekarang ini. Wallahu alam. Makanya ini sebagian daripada perkembangan daripada zaman. Cuma kalau kita kepinginnya, kita carikan bukan banyaknya, bukan adanya Pak ya, tapi berkahnya. Kalau mau mendapatkan keberkahan, coba. Siapa tahu dengan kita hilangkan itu secara perlahan-lahan Pak. Oh ternyata kesusahan, kesulitan, rasa tidak nyaman di keluarga itu dihilangkan perlahan-lahan. Kenapa? Karena memang betul di balik sunnah itu ada kejayaan. Nabi itu sudah melarang, pasti ada sesuatunya yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, kita sama-sama waspada ya Bu ya. Sama-samalah kita, sudahlah, ujian ini miliknya Allah saja kita. Ya, ada apa-apa belajar. Ustaz pun sedang belajar. Maka Ustaz tidak bisa menjudge, menghakimi, tidak bisa. Tapi sama-sama kita pertegas. Ya, dalam sebuah riwayat sampaikan hewan-hewan, binatang-binatang, makhluk-makhluk yang bernyawa dan sebagian yang sempurna bentuknya. Ya, gambar, lukisan, sempurna dia. Matanya lengkap, kakinya lengkap, ini termasuk yang dilarang. Tapi berat banget Ustadz, ini memang belinya mahal sekali dan ada tersendiri. Ya silahkan ya, karena orang kita tidak bisa melarang seperti apa, hanya menyampaikan. Saya sampaikan bahwa ada yang sampai setegas itu. Tapi kalau ada yang lunak, saya masih pakai Ustadz ini, karena ini foto kenang-kenangan saya. Kalau saya melihat foto ini, saya jadi lebih semangat ibadahnya misalkan ya, karena foto pernikahan kan, saya jadi teringat istri saya ini muda terus misalkan ya. Walaupun sudah dilihat sekarang sudah agak gelembreng, tapi kalau melihat foto ini, saya ngeliatnya kayak pengantin baru terus Ustadz. Ya silahkan saja lah ya, karena kita tidak bisa melarang itu ya. Ustadz pun sampai dengan sekarang masih ada yang Ustadz simpan seperti itu. Nggak bisa terpungkiri itu semuanya. Maka dipersilahkan kepada ibu-ibu sekalian, kita sudah punya kekuatan dasar iman tauhid kita masing-masing. Mana yang mau diambil, monggo kerso. Kalau bisa kita tinggalkan perlahan-lahan. Demikian, Isra sudah tiba. Selamat, ini kita pertemuan terakhir di bulan Ramadan ya Pak Haji ya? Betul ya? Maka saya menyampaikan selamat berjuang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan saya juga mengucapkan selamat menyongsong datangnya Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maafkan Suratno lahir dan batin. Semoga ibu bapak sehat semuanya, rezekinya melimpah ruah, lagi membawa berkah, anak cucunya bisa kumpul nanti pas lebaran, bahagia dunia sampai akhirat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.